Ya, Pak Suparman Marzuki, dan juga dari pengamat hubungan negara Pak Salcistra, dan juga ada dari menurut saya ya tidak terlalu tidak terlalu parah, dan itu pula yang dicatat oleh dunia internasional bahwa di Indonesia itu ada kemajuan sekarang dalam dua hal. Pertama, pengajuan atau kemajuan di bidang perlindungan HAM. Itu dianggap maju karena sekarang ini tidak ada lagi selama zaman reformasi itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara. Sekarang banyak pelanggaran HAM tapi sifatnya horizontal. Kalau dulu vertikal. Jadi pemerintah melakukan operasi intelijen untuk menumpas siapa gitu, itu dulu. Hingga terjadi peristiwa Aceh, Tanjung Priok, Talang Sari, Timur dan sebagainya. Tapi sekarang tidak ada. Nah, ya pilihannya tadi putus dengan masa lalu, atau kalau punya jalan pilih sekaligus tokoh-tokoh yang tadi kita di polisi, di sangat revolusioner ya perubahannya. Kalau tidak ya tidak bisa juga. Akan tetap begini terus. Yang bersatu bulan itu Pak. Iya. sudah dipanggil 2 kali manggil, tapi tetap juga tidak ada penuntutan paksa. Ada Singapura Dan money. Ketidakmampuan mengontrol power dan mengontrol uang yang dihasilkan dari reproduksi power itu, maka di titik itulah kemudian kita tidak mampu mengendalikan korupsi. Kalau mau masuk cepat gitu ya, cek itunya. Jadi dengan dua checklist itu, mudah-mudahan pasti di partai yang bagus. Nah itu jalan keluarnya salah satunya itu. Gimana kalau kemudian ditemukan kekayaan lain di luar yang dilaporkan, rampas untuk negara, bikin surat kuasa. Kan kita itu transaksi bank dan kemudian harus ada diklarnya begitu. Tadi siapapun. Ya Pak, ya. 13 tahun terakhir. Ini ada contoh angka yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak 13 tahun apa katanya? Reformasi. Itu izin tambang saja yang dikeluarkan. Lebih dari 10 kali yang dikeluarkan sepanjang 32 tahun kekuasaan Soeharto. Soeharto itu katanya 600-an. Sekarang sudah lebih dari 6.000 yang dikeluarkan. Jadi ada 10 kali. Bahkan ada yang gimana? Lalu yang ketiga kata saya, harus dikurangi jumlah orang masuk. Harus diuji, Pak. Iya. Ini bicara apa? Penegakan hukum. Sekarang kan tidak hukum. Orang mendaftar, lalu entah kemana-mana, kuliah 5 menit hilang, programnya tadi itu program jangka panjang. Oke, tapi program yang cepat itu ditigat aja di hilir. Informally, seluruh kejaksaan, seluruh pokoknya lembaga hukum yang dia tidak sarjana hukumnya bukan dari akreditasi A, yang diterima. Terlepas dia mau dari perguruan tinggi yang bagus atau tidak, tapi kalau ada hubungan kerabat, kalau dikasih syarat seperti itu harus akreditasi, kan komoditasnya hilang kan? Enggak juga. Jadi maksud saya akreditas A itu biasanya orang-orang yang masuk di sana juga orang yang punya kemampuan untuk membayar perguruan ke level yang lebih mikro. Sebetulnya korupsi itu membiak di situ. Dari instrumen yang ada di situ yang mereka buat itu sudah mengandung korupsi di dalamnya. Misalnya ya, ada tradisi ya, walaupun itu bukan satu yang secara jelas ada aturannya, tapi itu sudah menjadi standar perilaku. Misalnya adalah setoran ke atas. Setoran ke atas itu memaksa polsek-polsek untuk memberi ke atas. Atau ke Jati atau ke Jasa Agung. Nah ini kan. Tapi yang serius berapa? Kenapa? Yang serius sudah ada yang benar, dia belokkan. Makanya. Maksud saya ini juga membuka ruang bagi orang yang pada masa rejim berkuasa itu dia di level pengambil kebijakan yang berpengaruh. Nah saya kira tanpa ada jawab penyelesaian masalah korupsi masa lalu ini, kita tetap akan selalu jalan
Misalnya kita mendesak kasus Senturi, orang lain akan Perlu nggak Pak dibikin persentase Pak? Kalau korupsinya nilainya sekian gitu, sekian persennya harus dizakatkan gitu misalkan. Ya, Kembalikan ke negara. Itu pilihan politiknya nanti kan. Dalam kebijakan masuk ke tahap sebagai orang yang melaporkan kasus korupsi, tahu-tahu dia ketakutan sendiri, loh kok malah saya yang jadi target. Nah saya kira sulit buat kita untuk mendorong masyarakat yang kondisinya memang sekarang sudah parah ketika aparat penegak hukum sendiri lebih tidak punya komitmen untuk penegakan hukum karena ada pengaruh-pengaruh uang tadi. Banding dengan tersangka lain ada yang dituntut 3 tahun, dihukum 1 tahun 7 bulan. Jadi pengurangannya malah lebih besar mereka yang. Nah karena itulah saya kira bagaimana menjawab problem seperti ini sebenarnya tidak cukup hanya dengan satu jawaban yang sifatnya parsial menurut saya, tapi harus ada perubahan sistem yang memang menyeluruh. Antara lain itu dengan mengacu pada standar-standar dan prinsip judiciary system yang sudah dikeluarkan oleh PBB. Misalnya, sejauh mana dipastikan independensi dan imparsialitas dari aparat penegak hukum kita. Saya katakan, Anda digaji berapa sih satu tahun menurut saya? Dia jawab, gaji Hakim Agung Amerika Serikat itu adalah 50% dibandingkan gaji Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu gajinya 400.000 US dollar tahun. Kasus Urip, Elsa Urip dan Penjual semua. Yang lainnya kan cenderung menurun. Yang tinggi cuma itu. Yang lain-lainnya tidak perlu ada pengembalian keuangan negara. Ya oke lah, kita pakai terminologi denda tadi. Iya. Sekarang kan tetap jalan kan? Pemidanaan tetap jalan kan? Hukuman pokoknya adalah denda. Kalau denda tidak dibayar, Hukuman kumulasi. iya. Tidak praktek di berbagai negara itu dan juga dalam teorinya. Asumsinya orang akan berpikir 10 kali untuk melakukan kejahatan. Tapi tidak semata-mata itu, tapi juga efektivitas penegakan hukum. Tapi dari politik